berhentinya ya. Oke. Oke, PPD-nya Oke, udah comeback ya. comeback. Tadi sinyalnya putus-putus. Nah, terus tadi kita udah bahas tentang kopi ya. Hmm. Terus aku juga mau ajak teman-teman buat lebih aware gitu ya sama alkohol. Karena kan alkohol juga sebenarnya di durian tuh ada, Bu ya. Oh ya? Zat alkohol tuh di durian ada gitu. Hmm. Nah, tapi teman-teman harus lebih aware ke alkohol yang beneran gitu, Bu ya, yang kayak minuman kayak gini. Oke. Jadi misal diajak kongko ke klub gitu ya. Iya. Nah, teman-teman harus bijak gitu, mau bersifat asertif karena teman-teman sekarang tahu gitu ya dampak dari zat adiktif, nafza gitu ya. Apalagi alkohol tuh biasanya mahal, Bu ya. Mendingan uangnya dipakai buat Ditabung gitu ya, buat tabung. keperluan kalian gitu kan. Betul betul betul. Jadi kalau misalnya alkoholnya di makanan masih nggak apa-apa teh. Maksudnya jadi kayak kalau duren gitu ya, tape itu kan ada alkoholnya ya. Tapi itu mungkin sedikit kali ya. Sedikit. Jadi masih boleh dikonsumsi oleh kalian. Terus juga mungkin di agama kan ya, tidak boleh ya di agama manapun gitu mungkin ya, apapun gitu. Itu tidak boleh mengkonsumsi alkohol gitu ya, karena memang kalorinya juga kalau nggak salah tinggi sekali ya kalau alkohol itu. Jadi kalau kalian nih misalnya pengen langsing, kurus gitu ya, bukan minum alkohol, malah alkohol itu bikin kalian gendut ya, kayak gitu. Terus gimana lagi teh? Kafein ya? Ya, dan juga ini nikotin. Nikotin. Ngerokok teh punya dijadiin kayak hal yang biasa banget gak sih sekarang sama remaja gitu. Makin kesini tuh usia awal merokok tuh kayak makin mendekat gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya sangat membahayakan. Betul. Karena jelas-jelas gitu ya di bungkus rokok tuh ada Ada gambar-gambar gambar seram ya. seram. Tapi kan faktanya gitu ya di negara kita rokok ini dapat dijual bebas gitu. Bahkan anak kecil pun bisa membeli rokok ya. dengan bebas. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman gak ngerokok itu hal yang bagus. Tapi kita juga sebenarnya udara di sekitaran kita itu udah gak sehat ya. Karena banyak yang ngerokok, polusi dan kita juga berisiko gitu untuk jadi perokok pasif ya. Betul. Kalau misalnya di rumah gitu ya ada orang tua atau kakaknya yang merokok, nah teman-teman harus gimana gitu ya, karena kan itu ada zat adiktifnya gitu. Teman-teman bisa menjauh gitu ya, atau bisa menjaga pola hidup yang lebih sehat. Kalau misalnya teman-teman sudah cukup berani juga gitu ya untuk berbicara gitu ya, karena kan harus share apalagi ke keluarga ya. Betul. Buat sampaikan gitu sebaiknya gak merokok apalagi di rumah gitu ya, karena ada orang tua yang sistem imunnya sudah menurun. Apalagi kalau misalnya rokok pasif itu lebih bahaya ya dibandingkan perokok aktif, karena semua asapnya dihirup kan. Kalau misalnya kalian adalah si A ya, bukan kalian makan bararagur ya, misalnya si A teh ngerokok terus rokoknya itu asapnya itu dihirupnya hanya seberapa persen dibandingkan kalau misalnya ada si B yang di depannya si A kehirup gitu ya udaranya. Jadi memang berbahaya ya. Betul banget tuh. Dan juga ada info terbaru dari BNN, waktu itu ada sosialisasi gitu Bu. Jadi tadi zat-zat narkotika, psikotropika yang dihirup. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nemuin gitu ya di jalan, ada orang ngerokok, misalnya ini rokok ya, kelihatan gak ya? Ya, contohnya ini rokok ya. Tapi nggak dimasukin ke mulut gitu Bu. Terus? Jadi kayak agak jauh gitu jaraknya. Itu bisa jadi lagi konsumsi narkotika atau psikotropika. Dan kalau misalnya teman-teman ada di sekitaran situ ya, misalnya aku nih ya, contoh ini si A aja. misalnya si A Si misalnya A. ya. Aku sedang ya si A ini lagi konsumsi gitu ya di tengah jalan. Terus ada Kak Denisa dan Ibu. Nah, kalau misalnya ada polisi dan aku ketangkep lagi melakukan hal itu, Ibu dan Kak Denisa tuh dibawa. Bukan sebagai saksi tapi sebagai pelaku juga, karena si asapnya itu menghirup kalian juga. Jadi kalian tuh ada risiko buat ikut direhabilitasi. Serem banget ya sih. Serem banget ya ampun. Jadi kita harus aware juga gitu. Kalau misalnya kita lagi di jalan ya nungguin Grab atau nungguin apa gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, teman-teman harus menghindar
menghindarnya itu sampai mana? 1 kilometer. Oh gitu? Emang harus sejauh mungkin, Bu. Oh, Karena lari berarti ya? kalau misalnya dites Bu nanti di BNN-nya, nanti saya positif. Nah, Ibu sama Teh Denisa juga positif tapi semu Oh, gitu, tapi harus direhabilitasi juga itu tuh ya. karena sudah terpapar. Oh, jahat ya berarti. Iya, Padahal kita misalnya cuman lagi nungguin Grab gitu ya, nggak misalnya tahu nungguin apa-apa. ojol online, tapi tiba-tiba direhabilitasi. Kan ribet ya, Ya, apalagi kalau misalnya kaliannya lagi sekolah gitu kan, masa libur dulu sekolahnya ya udah libur kan 2 tahun, libur lagi. keganggu dulu. Iya, ya kayak gitu ya. Jadi sangat berbahaya ya Teh ya. Oke. Nah, ini kita udah kenal ya jenis-jenisnya. Tadi juga udah dibahas sedikit tentang dampak. Ini mau Gini. bentar ya teman-teman agak mengelik. Nah, ini yang tadi aku sampaikan. Oh, Ibu maaf tadi revisi ya, bukan 25.000, ternyata Oh, 920 naik ya. Iya, naik jiwa. 700.000 ya. Nah, sangat jauh ya. Nah, Oke. ternyata 950 jiwa penduduk di Pakai Jabar sabu ya. pakai sabu dan ganja. Ini tuh hanya di Jabar ya Teh ya. Nah, bisa Kebayang kalau dilihat juga seluruh Indonesia. ya di sebelahnya itu kota Bandung menjadi kota pengguna tertinggi. Masya Allah ya, tinggi Setelah sekali. di riset juga Bu ya kayak yang terbaru ternyata emang paling banyaknya itu remaja tadi Bu. Jadi Karena kan dia masih coba-coba pengen tahu gitu ya. Jadi kayak tadi kata dokter juga, remaja itu keingintahuannya sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal baru ya dicobain, tapi kan ini berbahaya ya, jadi nggak boleh jangan coba-coba coba-coba. ya. Terus juga ini ya adik-adik mau nambahin terkait penyalahgunaan nafsa. Jadi MCR juga sempat beberapa kali menjadi pendamping Bu, pendamping remaja yang dia tuh positif menggunakan nafsa. Terus juga kita bekerja sama dengan Kompak, koalisi pemuda anti peduli AIDS dan pencegahan nafsa. Jadi memang Kota Bandung ini menjadi pengguna tertinggi. Itu pertama penggunaan sabu, terus ada juga yang menggunakan sebagai penasun, pengguna narkoba suntik. Jadi kayak mungkin tadi udah dijelasin, iya disuntik terus disuntik ke badannya. Dan kemarin juga kita udah dari lapas perempuan Ibu, di lapas perempuan dan lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA lapas anak, kita juga di situ mendampingi psikososialnya. Jadi teman-teman remaja yang menggunakan aktif gitu ya Bu, kayak udah ini seperti yang ada di berita nih adik-adik. Jadi MCR juga mendampingi mereka gitu, karena kan ini akibat dari kurangnya edukasi gitu. Terus juga mereka dari coba-coba tadi ya yang dokter Rosa ya. Terus itu dijelasin remaja itu seperti apa dan ya seperti ini gitu teman-teman. Jadi alangkah sangat-sangat berbahayanya nafza bagi teman-teman, terutama anak-anak remaja gitu ya. Karena ya kita sebagai remaja, apalagi teman-teman masih sekolah gitu, masa depannya masih panjang gitu. Jadi jangan mencoba sekali-kali menggunakan nafza gitu, seperti itu. Wah, makasih Teh Deni Ya sharingnya. keren banget ya pokoknya. Jadi jangan pernah nyobain tuil pun gitu. Aduh, karena kalau udah kecemplung susah gitu ya. Udah mahal, ketergantungan gitu ya. Terus juga merusak tubuh kalian ya gitu. Jadi rugi. Jadi lebih banyak mudorotnya ya daripada manfaatnya. Jadi mending dijauhin. Kita ke slide selanjutnya. Apa aja tuh? Jadi menurut BNN ada 3 sifat jahat nafsa. Tadi ada yang salah juga ya Teh yang gitu. Jadi 3 sifat jahatnya itu habitual, adiktif, dan toleran. Buat yang habitual ini, jadi dia tuh si narkobanya tuh jadi habit kebiasaan ya. Kebiasaan orang. Jadi kalau misalnya dia sehari-hari gitu ya kayak terngiang-ngiang, wah belum pakai nih gitu. Dan kalau misalnya dia berhenti gitu ya, dia bisa aja kejang Bu atau sakau sampai kayak gitu. Dan kalau misalnya tadi ya yang dosisnya awalnya misalnya 5 mili gitu. Nah, nanti dia bakal terus naik dosisnya dan jarang ya yang ada yang nurun gitu, dosisnya pasti terus naik. Pasti naik ya, karena
dia mungkin perlu hal yang lebih tinggi gitu ya dosisnya untuk memuaskan rasa rindunya itu Iya, ya betul gitu. betul. Nah, jadi tadi ya ada dia tuh bisa adiktif dan juga toleran yang dosisnya Iya. naik tadi. Jadi tubuh kita tuh akan cenderung menyesuaikan diri gitu karena tadi penurunan sarafnya udah terganggu gitu ya. Iya. Terus dia memang ada faktor-faktor yang mendorong buat dia menggunakan. Jadi makin terdorong gitu untuk menggunakan dan itulah yang disebut dengan lingkaran setan gitu. Karena Oke. banyak faktor yang mempengaruhi memang. Iya. Karena kalau nggak pakai bisa sakau gitu Iya. ya. Jadi sakit gitu ya merekanya gitu. Nah, cara nyembuhin sakitnya ya minum lagi, nambah Nah, dosis lagi, terus aja gitu ya. Oke, jadi jadi perlu bahaya bantuan banget. ya Bu ya. Ya harus harus ditarik dari lingkaran setan Betul. tersebut ya. Perlu teman, perlu pendamping juga ya. Iya. Nah, ini dampak penyalahgunaan nafza. Di sini kita ambil 2 highlight ya, ada yang langsung dan tidak langsung. Apa tuh? Bu, yang langsungnya itu bisa ke kejiwaan itu, Bu. Oh, gitu. Iya, ini berkaitan banget sama tadi ya kesehatan mental, udah dibahas juga. Jadi karena penggunanya itu jadi kehilangan kesadaran dan penurunan saraf, dia itu cenderung jadi malah depresi, Bu. Depresi. Oh, gitu. Jadi kayak gangguan jiwa di sini Iya juga iya, ada gangguan jiwa, gangguan bunuh jiwa. diri. Jadi gila gitu ya? Iya iya, Atau jadi gimana? malah jadi terganggu mentalnya. Misal dia mau gunain narkoba ini sebagai eee, jalur supaya dia lepas dari masalah gitu. Misal dia lagi Ya, depresi dan menggunakan. Padahal dia itu bakalan malah makin depresi seudahnya gitu. sedang menambah masalah Iya, sebetulnya malah ya menambah dia. masalah gitu. Mhm. Dan banyak juga Bu ya, apalagi kalau ini bakalan jadi menumpuk gitu masalahnya. Kalau misalnya misal dia mengonsumsi narkoba, padahal dia masih remaja kan kita belum mapan ya secara Iya, ekonomi gitu. betul. Kita susah gitu buat beli si nafza ini misal karena Iya. mahal. Terus dia lakuin pekerjaan yang seharusnya nggak dia lakuin atau Untuk dapat uang gitu iya, ya. tindak kejahatan. Terus bakalan jadi banyak aja gitu Bu masalahnya karena jadi masalah sama orang tua, Iya. sama teman sebaya gitu dan juga dia ada timbul perasaan sendiri dan gak ada teman. Apalagi kalau misalnya keluarga tahu gitu ya atau tetangga tahu pasti kan Dijauhin ya, keluarga karena juga kena dampak Bu ya iya, biasanya. gitu. Takut orang-orang juga kalau mau deket-deket sama pengguna nafza Iya, ya, takut ditangkap. Coba takut ditangkap. kena asapnya aja ditangkap, Betul, apalagi iya. kenal gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita sekalinya kenal sama nafza, harus banyak sekali konsekuensi yang harus kita hadapi ya. Salah satunya adalah yang tadi ya gangguan jiwa gitu, terus juga dikucilkan, nggak punya uang gitu ya, terus juga kalian banyak melakukan dosa gitu ya di situ. Jadi memang harus dihindari ya penggunaan nafza ini. Nah, ada dampaknya juga Bu ke tubuh. Apa tuh? Yang paling kena dampak itu otak depan. Otak depan kita itu kan fungsinya buat mengalihkan fokus gitu ya, buat Iya. fokus melakukan sesuatu. Terus kepribadian, kesehatan mental juga, terus yang mengatur sistem organ-organ juga gitu ya. Nah, kalau misalnya otak depan kita terganggu gitu, tentu kita jadi lebih terganggu gitu Bu ya Iya, dari iya, aktivitas gitu. terus kesehatan mental kita juga jadi cenderung lebih emosional, Iya. lebih gampang marah-marah gitu ya, gak jelas jadi ketawa-ketawa gak jelas. Pokoknya si emosinya itu jadi tidak terkontrol. Nah, mungkin teman-teman misal ada temennya gitu ya yang kayak sangat mencurigakan gitu ya, emosinya itu tidak bisa diwajarkan. Nah, teman-teman bisa gitu coba kalau misalnya itu teman dekat ya, coba diajak dia tuh biar terbuka dulu sama teman-teman karena teman sebaya itu pasti lebih apa Ibu ya, lebih Lebih membuka dekat gitu ya, lebih bisa lebih terbuka. iya gitu, Karena akan canggung kalau misalnya teman-teman lebih tua gitu iya, ya, ke orang yang lebih tua. jadi usahakan kalau misalnya itu emang teman dekat coba diajak bercerita dan kalau misalnya dia memang membutuhkan bantuan pendampingan bisa hubungi MCR ya Teh. MCR ya balik lagi, Iya. karena tadi di awal juga udah bilang ya kalau misalnya kalian punya
problem gitu atau apa Mhm. bisa cerita nih ya, Curcol. curcol ke MCR. Soalnya Iya. kebetulan kita juga punya youth counselor teman-teman. Jadi kayak kita udah dilatih oleh psikolog, ibu, jadi sama psikiater juga. Jadi dan selain kita ada klinik di PKBI, nah kita juga salah satu yang mengelolanya, bagian konselingnya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya masalah, pengen cerita, boleh banget curhat ke Berbayar MCR. atau gratis? Gratis teman-teman. Gratis, Kalau guys. curhat ke kita gratis, gak bayar. Gratis, guys. Kalau misalnya ke psikolog mah mahal ya Nah, Teh ya. Iya, itu ada tarifnya per jam Bu Iya, kalau ke pokoknya psikolog. mahal pisan. Jadi kalau misalnya ke MCR mah gratis, kapan lagi coba nyari yang gratisan? Kan kita mah suka yang gratisan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada keluhan atau misalnya apa, bisa cerita ya Iya. ke MCR. Oke, Pokoknya apalagi jangan Teh? merasa sendiri gitu ya. Oke. Next, ada lagi? Ya ini efek yang tidak langsung itu lebih ke sosial Bu ya, Mm-mm. kayak kita Stigma. stigma masyarakat Yang setelah tadi kita ya menggunakan, dikucilkan gitu ya. terus kita jadi habis gitu ya uangnya Iya. karena harus beli terus Nggak punya menerus. duit ya, bokeh. Dan kita juga bisa diberi sanksi Bu ya, karena kan di negara kita ada Bu ya peraturannya kalau misalnya Betul. menyalahgunakan nafsa ini. Ya, bisa dipenjara ya. Jadi kalau misalnya berbahaya banget si nafza ini gitu, terus apa sih yang perlu kita lakuin gitu ya biar kita bisa menghindari atau mencegah penggunaan penyalahgunaan nafza ini. Apa Jadi satu yang perlu teman-teman dasari dulu di masa pandemi ini gitu ya, bisa aja semua orang terdekat bahkan keluarga gitu ya, mau mama, adik, kakak, bisa aja stres dan depresi gitu. Nah kalau misalnya teman-teman di rumah gitu ya kondisinya kayak gitu, coba teman-teman pahami gitu kalau teman-teman yang sadar bahwa harus merubah situasi ini gitu, jangan sampai perasaan-perasaan depresi itu hingga menjurus ke pengen nyoba si Jadi nafza. berlarut-larut gitu ya, nggak bisa cerita, Iya. akhirnya dipendem, Iya, terus benar. ya udahlah pakai nafza gitu, jangan ya kayak gitu. Jadi perlu banget manajemen apa ya teh namanya, Manajemen stres, Nah, manajemen betul. pola pikir juga teman-teman. Teman-teman juga harus care each other gitu ya buat membangun relasi sehat ini. Dan juga relasi sehat tuh teman sebaya ya teh Iya. yang sangat ini. Teman sebaya sih teman-teman. Jadi kayak dalam membangun relasi sehat, mungkin besok nanti kita akan membahas ya Bu. Besok ada Iya. sesi Cashpro dan relasi sehat juga. Jadi salah satu kenapa sih kita penting gitu teman-teman membangun relasi sehat. Bagaimana cara kita bersikap asertif ke teman kita. Jadi kalau Iya. misalkan kita punya temen nih, misalkan teman kita tuh pengen ngajak kita nyobain sabu misalkan ya. Nah itu teman-teman harus asertif gitu, oh enggak gitu. Kalau sebisa mungkin teman-teman juga ngasih tahu gitu ke teman yang memiliki masalah tersebut kalau dari bahayanya sabu tuh A, B, C gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengiya-iyakan aja. Jadi jangan ngerasa nggak enakan ya Bu istilahnya. Iya. Kalau misalkan kita nggak enakan, wah Harus udah itu terjerumus, ikut betul. terjerumus. Jadi kalau asertif tuh kayak berani untuk berkata tidak ya. Iya Jadi betul Bu. kalau misalnya kalian tadi diajakin misalnya, ayo yuk ke sana yuk gitu, atau dan kalian tahu kalau itu hal yang negatif, ya kalian harus berani berkata tidak ya, atau yang tadi asertif Iya. itu ya disebutnya gitu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa asah potensi dan aktivitas positif. Pasti teman-teman ada dong hal yang diminati gitu, meskipun itu bukan hobi ya, kayak misal teman-teman suka nih main Instagram. Nah, Iya. coba teman-teman gali hal positif apa yang bisa teman-teman lakuin di Instagram. Atau teman-teman suka nonton video atau Iya. main game online, tapi teman-teman bisa gali potensi tersebut, tapi tetap ingat bahwa ada porsinya gitu ya, kayak main Betul. game Bu ya. Iya, jangan lupa gitu, lupa Iya. belajar, lupa makan gitu ya. Jadi tetap harus sesuai dengan jalurnya Jalurnya. gitu ya. Kalian tetap bisa mengembangkan potensi, tapi kalian juga tetap bisa berprestasi gitu ya. Gitu. Jadi memang semuanya harus dalam batas yang normal gitu ya. Dan balik lagi ke tadi ya, faktor kenapa remaja tuh ada yang sampai menggunakan nafza karena ada katanya perasaan kesendirian, Iya. menyendiri gitu Bu ya. Kesepian gitu ya. Nah, Sedih jadi banget kesepian. jadi ingat diri, jadi ingat Oh, curhat. Curcol deh. Enggak. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ngerasa wah aku kayak sendiri nih nggak ada teman, coba tadi juga yang kata dokter ya teman-teman coba terbuka gitu. Jadi Iya. bagaimana
ya. eh, memang kalian perlu cari gitu teman yang emang bisa dipercaya, memang perlu selektif juga ya buat bergaul. Tapi memang kita perlu gitu ya teh buat cerita, dan kalau misalnya teman-teman belum menemukannya sekarang, bisa calling MCR lagi Nah, gitu. comeback ya, balik deh gitunya muncak bahasa Inggris mah. Iya, Kembali lagi ke MCR. betul. Dan yang faktor kedua itu karena banyaknya waktu luang, Bu. Jadi kayak banyak waktu bengong, bingung Iya. ngapain, gabut, rebahan gitu ya. Iya. Sampai gabut sebaik lah gitu. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman asal potensi dan mengisi dengan waktunya itu dengan aktivitas positif, Iya. tentu itu akan mengurangi si waktu luang itu ya Bu. Ya. Jadi lebih terpakai gitu waktunya. Terpakai, Terpakai, betul. Karena sebetulnya kan kalau masih remaja gini kesempatannya banyak ya banyak gitu. banget. Terus juga sekarang kan kalau sekolah online sebentar gitu ya. Iya. Jadi sisa waktunya bisa kalian kembangkan untuk hobi gitu ya, untuk mengembangkan potensi. Misalnya kayak kalian mau bikin YouTube channel gitu ya. Kalau cewek-cewek misalnya mau bikin tutorial make up gitu ya, bisa banget. Atau misalnya kalian cowok-cowok bikin YouTube channel tapi nyarin main game gitu ya, kayak Reza Arab misalnya gitu ya, bisa juga. Jadi memang banyak sekali ya pilihan-pilihan gitu ya untuk mengalihkan kelebihan waktu gitu ya di dalam hidup kalian ini gitu. Kelebihan waktu dalam kehidupan. Iya, betul. Nah, yang ketiga, kita bisa terapkan gitu ya nilai-nilai agama dasar yang memang diajarkan dari keluarga, Ya, bahwa penyalahgunaan ini tuh termasuk dosa ya Bu. betul. Kalau misalnya kita disanksi di negara itu kan kita menjalani hukuman di dunia gitu ya. Kalau misalnya kita menjalani hukumannya di kehidupan setelahnya kan mengerikan gitu. Iya, Jadi bisa gitu. dijadikan pertimbangan. Betul. Jadi memang semua agama akan mengajarkan hal-hal yang baik baik. gitu ya. Tidak mungkin gitu kalau misalnya agama mengajarkan hal-hal buruk. Itu mah namanya radikalisme gitu ya. Tidak boleh. Jadi memang kalian juga bisa gitu ya, nanti bisa juga ke tokoh agama mungkin ya sharing-sharing gitu ya. Kalau misalnya kalian punya teman curhat misalnya, kalau beragama muslim bisa ke ustadz gitu ya, atau kalau misalnya Kristen bisa ke pendeta gitu ya. Jadi memang banyak lah gitu ya opsi-opsi gitu di dalam kehidupan ini gitu ya, selain memakai nafsa. Besok pokoknya bakal lebih seru ya Iya. Teh. Kita akan bahas juga bagaimana teman-teman bisa membangun hal-hal yang lebih sehat di keremajaan ini. Iya. Dan yang keempat nih Bu ya, poin terakhir yang kita highlight itu, kita memang perlu gitu tahu dulu nih apa si nafsa ini, dampaknya, jenisnya apa aja. Jangan sampai kita mau dibodoh-bodohin gitu loh Bu, karena banyak banget kan ya hoaxnya. Cobain rokok gak taunya dalamnya ganja gitu. Oh gitu, ada yang kayak gitu ya? Ada Bu, contohnya ini yang aku temuin di lapangan ya, teman-teman juga sebenarnya bisa, kita juga bekerja sama dengan Polda Jabar Ibu. Jadi di bagian nafza dan juga dengan BNN tuh memperlihatkan gitu kalau contoh nafza A seperti ini gitu, dan kebanyakan itu tepung-tepung yang kayak nikot, apa sih istilahnya itu namanya Bet? Yang Sabu. bentuk sabu itu kadang suka beredar di pasaran gitu Bu, dan itu ada beberapa anak-anak di lapas anak yang kita dampingi, itu mereka nggak tahu kalau itu sabu, terus bisa dikatakan sebagai bandar lah ya, ini ada di daerah Cianjur. Si anak ini nggak tahu gitu, karena lingkungan pertemanannya tidak sehat, terus tiba-tiba disodorin, "Nih cobain," gitu, "itu apa?" gitu. Jadi bilangnya gula lah, apalah gitu, padahal itu sabu gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati gitu, dan kenapa kita perlu banget ya Bu mengetahui pengetahuan terkait bahaya nafza gitu, dan kenapa kita harus mencegah gitu ya, mencegah penggunaan nafza. Terus dulu kan suka ada ya zaman sekolah, gak tau sih zaman saya ya. Zaman saya tuh dulu suka ada yang gini, "Ih, jangan beli pulpen itu cenah ada narkobanya cenah." Itu bener nggak sih kalau pulpen ada narkoba sebenarnya? Nah, sebenarnya bukan tintanya kali ya Bu ya? Iya, yang ya. kalau katanya tuh kalau tintanya wangi cenah itu teh ada narkobanya cenah, kan ibu tuh takutnya gimana Bisa bikin kita trigger dulu. kaget ya. Nah, jadi perlu banget gitu kita tahu ya
mau gak mau nih kita harus pelajarin, jangan sampai kita nanti sampai gitu ya, sampai dikasih hal-hal yang sebenarnya itu tidak kita konsumsi gitu ya, Iya. apalagi sampai dampaknya tadi. Ya sebenarnya balik lagi tadi ya Bu, kayak pulpen ada narkobanya dan itu sempat dapat apa namanya, dapat edukasi dari BNN-nya juga gitu. Jadi enggak semua gitu, maksudnya belum apa ya, zat-zat di dalam pulpen itu kan ada zat-zat, kimianya ya Bu, jadi itu belum tentu termasuk ke nafza. Jadi kita intinya lebih hati-hati aja sih, kan kadang dulu suka ada ya yang ngisap isi tinta di apa, disedot-sedot gitu. Jadi itu tetap aja kita harus berhati-hati Iya, jadi teman-teman. makan tinta ya, bukan Iya. jadi makan nafza, makan tinta. Nah, makasih ya tadi sharingnya Teh, karena ini poin terakhir kita juga ya, dan telah teman-teman ketahui juga bahwa masih banyak gitu remaja yang belum mengetahui tentang kebenaran gitu ya, fakta tentang nafza ini. Nah, buat teman-teman, kalian semua bisa gitu ya berpartisipasi yang bermakna gitu ya buat teman-teman remaja yang lainnya. Kalian kan di Instagram temennya pasti ratusan ya. Kalau di Instagram Ribuan ratusan, kayaknya. ribuan. Lagi mungkin ada Influencer. Selebgram gitu ya kan, apalagi yang udah jadi selebgram. Nah, itu mantap banget ya. Nah, aku mau ajak nih teman-teman semua buat ini. Mana nih? Nah, ya. Di sini ada Kak. Nah, ini dia kampanye kita. Tadi linknya bisa di Ada di akses chat ya. Bisa di download. Nanti teman-teman upload ini di Instagram. Jadi ini adalah gerakan remaja bersinar. Ya, wah bersinar, gitu. Bersinar. Sun bright gitu, like a diamond. Bersih dari narkoba. Oh, gitu. Ada singkatannya ternyata ya. Iya, jadi harapannya SMKN 15 Bandung ini bisa menyinari remaja-remaja sekota Bandung, atau apalagi biasanya Instagramnya sampai luar negeri ya. Se-Indonesia, seluar negeri ya. Iya. Nah, teman-teman bisa tulis di kotak putih ini hal apa yang teman-teman mau bagikan ke teman-teman lainnya. Misalnya, Hayu atau jangan nafza ini adalah zat apa aja gitu, jenisnya apa aja, dan kalau misalnya kita mengonsumsi dampaknya itu apa, nah bisa teman-teman sampaikan. Dan di kotak kuning kecilnya teman-teman harus tag 3 teman terdekat atau keluarga atau siapa ada yang mau kalian ajak buat ikut aktif Kampanye ini. Iya, aktif kampanye ini. Dan juga tag tadi SMKN 15 dan juga mitra-remaja.id CR ya, dan PKBI Jawa Barat ya. PKBI. Kita aja ya banyak Iya. ya. Nanti kita akan lihat gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tag mitra-remaja.id, nanti kita nggak tahu nih teman-teman Iya. udah Tahu, upload. iya betul. Akan lebih aman kalau teman-teman follow dulu aja ya. Ya, jadi teman-teman nanti jangan lupa follow dulu akun kita, dan Instagram. teman-teman pasti udah pada follow ya Bu, SMK 15. Jadi Sudah nanti dong, ya. jadi nanti caption atau kampanye terbaik nanti kita bakal kirim, tadi kan udah ya 1 kuis yang dari Quizizz. Iya. Itu nanti kita akan tambahkan ini ada 4. Jadi kita nanti Ada bakal 4. Oh my God. jadi 4 apa namanya, caption terbaik di dalam story ini nanti akan kita kirim juga. Tadi termasuk 1 yang kuis Bu ya, yang ini 4 orang terbaik kita akan kasih merchandise. Tuh, yang tadi bilang, "Bu, bisa diulang enggak ngerjain soalnya?" Bisa ikutan ini. Jadi nggak usah ngerjain soal lagi gitu ya, bisa ikutan apa namanya? Kampanye bersinar, bersih narkoba. Terus kalian tinggal tag, nanti ada yang terbaik, dipilih dah tuh 4 dan terbaik. Siapa tahu kan yang tadi nanyain itu termasuk ke dalamnya ya. Jadi jangan lupa pokoknya ikutan kampanyenya. Nanti teknisnya gimana teh yang menang? Ya, oke. Dikirim juga hadiahnya ke Ya, rumah. dikirim juga hadiahnya ke rumah. Jadi nanti teman-teman ketika hari ini kita tunggu sampai besok, jadi 24 jam. Besok kita umumkan jam berapa Bu? Jam berapa ya? Jam Sekarang 12 siang ya Bu. Jadi besok jam kita 12. umumkan jam 12 siang di Instagram. Nanti kalau misalkan kita udah nge-share nih Bu siapa aja yang terbaik gitu. Nah nanti teman-teman
DM MCR untuk ngasih alamat rumahnya. Jadi Yeay. pengumumannya besok jam 12 siang Iya, ya. Bu. Jadi pantengin tuh Instagramnya MCR ya. Kalian follow aja dulu. Kalau misalnya follow kan nggak usah dipantengin juga suka ada ya di situ ya. Oke. Apalagi teh ada lagi masih ada materinya? Beres kita. Sudah beres. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Keren banget materi hari ini tentang nafza. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke sesi tanya jawab ya, curcol ya. Oke, dimulai aja ini sesi Siap, tanya jawabnya ya, sok mangga. Buat adik-adik di rumah, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau misalnya bisa di kolom chat juga. Kalian bisa bertanya tentang materi hari ini atau misalnya mau cerita gitu pengalaman-pengalaman kalian tentang narkotika ini. Mungkin kalau misalnya ada tetangga atau misalnya orang-orang terdekat gitu yang pernah pakai dan gimana sih efeknya gitu ya. Gitu. Oh, ada yang raise Oh, hand. Rido dan Pat bukan? Maaf Bu, mau nanya. Ya, Kan ya kayak sharing lagi sih, bukan nanya sebenarnya. ya Temen boleh. saya itu kan kayak ada apa ya, ngonsumsi. Nah, katanya tuh itu tuh ngonsumsinya tuh narkoba, dia itu ngajak-ngajak saya Tapi narkobanya tuh jenisnya tuh kayak tusuk gigi, tapi dari besi gitu. Katanya itu ngandung nikotin sama pokoknya mah zat-zat yang termasuk itulah apa narkotika dan obat-obatan. Pernah, nah saya itu mau bertanya tuh itu teh sebenarnya tuh apa ya? Yang tusuk gigi. Iya, Oh, apa cenah teh? Oke. Sebelumnya Rido terima kasih udah memberikan pertanyaan dan ini ya kalau temen aku mau balik nanya lagi nih Bu. Nah, temen Rido ini apakah masih aktif mengkonsumsi atau dia ada keinginan untuk rehabilitasi nih Rido? nggak tahu sih. Sebenarnya mah dia itu udah lama nggak temenan lagi, udah pindah kota gitu. Jadi udah kurang tahu soal informasinya. Oh, oke. Enggak, tadinya gini sih Bu, kalau misalkan masih kontak-kontak nih sama Iya. Rido gitu dan Rido ada kepedulian untuk menghentikan temennya, nanti bisa ke kita karena kita juga bekerja sama dengan beberapa panti rehabilitasi terutama untuk anak dan remaja. Jadi nanti kita bisa bantu gitu agar tidak melanjutkan mengonsumsi hal tersebut gitu. Iya. Jadi tadi bentuknya apa Tusuk namanya gigi. seperti tusuk gigi itu ada zat-zat nikotinnya. Itu juga kita harus pastikan lagi gitu apakah benar itu nafza gitu karena untuk sampai saat ini yang tadi foto-fotonya kita bagikan, nah bahkan dari kepolisian pun ya belum ini ya Bu, belum mensosialisasikan juga gitu Yang bahwa kayak tusuk gigi iya itu. bahwa ada nafza jenis itu gitu. Gitu. Apalagi tadi bilangnya seperti besi yang Iya. tapi bahannya besi tapi dari tusuk Tusuk gigi, gigi. Bener. bentuknya tusuk Itu gigi teh gitu. Rido dipakainya gimana? Ditusukin ke gigi, si tusuk giginya apa gimana? Katanya mah cuman apa ya, kayak digigit terus tuh di emut-emut gitu, nah katanya mah. Ditusuk giginya. Iya, Oh, ada aja. Ya, kalau untuk dari kasus-kasus ini ya yang MCR ketahui gitu ya, dikasih tahu oleh beberapa pihak yang berwenang juga, itu kita belum pernah sih Bu, sejujurnya ya, Yang belum tusuk pernah gigi itu. iya, belum pernah melihat jenisnya kayak tusuk gigi bahannya besi kayak gitu Rido. Mungkin nanti kalau misalkan ada ini ya, ada kabar dari temennya lagi gitu, mungkin nanti bisa kabarin kita juga gitu. Karena Iya, Bu. kasihan ya Bu, masih Kasihan remaja banget, ya. udah Sudah menggunakan yang tersesat ya ya, menggunakan tusuk gigi gitu. dan di ini ya diduga ada bahan nafzanya Iya, gitu, itu betul. lebih bahaya. Oke, gimana Rido? Ini ya terjawab ya. Nanti kalau misalnya ketemu lagi sama temennya, kasih tahu, suruh ke MCR gitu ya, curhat gitu. Terus jangan dilanjutkan gitu karena itu hal yang berbahaya gitu ya. Oke, kita lanjut nih Kak. Ibu. Ada yang bertanya. Ibu, saya ingin bertanya. Siapa? Rifki. Rifki. Kan
kan teman saya suka ngebir itu gimana Bu? Gak apa-apa gimana? Suka ngebir. Nih Kak, oke Rifki, sebisa mungkin itu teman deket atau teman main aja atau gimana nih Rifki? Teman deket sih. Nah, karena Rifki teman dekat gitu sebagai teman yang baik, ingat kan gitu, kayak masih remaja, hindari gitu karena bir itu kan alkoholnya lebih dari berapa persen ya, Bet? Itu nggak boleh sering, ya bukan dosis yang normal juga, apalagi bir gitu ya, itu banyak mengandung alkoholnya gitu karena banyak juga remaja-remaja yang kita dampingi itu ya berawal dari situ, dari alkohol, tiba-tiba ke nafza gitu, ke narkoba yang jelas-jelas itu penggunaannya Berbahaya, ya. berbahaya sekali. Jadi nanti Bu Rifki mau nanya dong Bu, itu apa? Kenapa sih memakai narkoba, mengonsumsi alkohol dan lain-lain gitu dianggapnya kriminal? Padahal kan itu kayak ngerugiin diri sendiri doang. Oke. ya Bentar. Tadi Rifki, gimana Rifki? Sudah terjawab pertanyaannya? Bentar ya, Bager, Rido. Sok, gimana Dari Rifki dulu? Udah, Ki? Udah Bu, udah. Oke. Tapi dia udah 18 tahun sih. Oh, dia 18 tahun. Ya, tetap tetap aja. aja 18 tahun, Iya. 30 tahun juga tetap aja Iya. nggak boleh ya. Itu tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Elizabeth nih, Rifki dan teman-teman, bahaya mengkonsumsi alkohol, nafza itu merusak tubuh juga gitu. Kasihan atuh masa ya Bu ya, masih muda gitu. Nanti Iya. fisiknya, rusak tubuhnya gitu. udah ya betul. Terus juga kan kalau alkohol itu dia ini ya merusak hati. Jadi bukan hati yang ini ya, hati organ hati, karena kan hati itu fungsinya untuk memecah racun ya. Nah, di mana nanti kalau kalian minum alkohol, si racunnya itu masuk ke hati. Nah, bisa sirosis juga ya, jadi batu hatinya gitu kan. Bingung ntar nyari hati di mana lagi kan, susah gitu. Jadi jauh-jauh ya gitu. Ya. Oke. Halo. Tadi Rido, gimana Dok? Kenapa tadi dianggap pertanyaannya kriminal? dianggap kriminal? Nah, jadi gini Rido, di Indonesia itu kan ada ya, nggak cuma di Indonesia aja, bahkan di penyalahgunaan nafza ini sudah termasuk dan tercantum di dalam hukum internasional. Kalau untuk di Indonesia, aku takut salah, di sini ada Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 itu masih berlaku sampai sekarang, dan di situ disebutkan bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, itu dapat menurunkan perubahan kesadaran, menyebabkan ketergantungan. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi intinya selain merusak kesehatan, jiwa, psikis dan sebagainya, meskipun itu tadi Rido bilang kan itu bahayanya ke diri sendiri gitu, tapi tetap aja gitu. Maksudnya negara pun memiliki aturan tersendiri melindungi warganya, apalagi apabila remaja ya Bu yang menggunakannya itu bahaya banget Rido. Karena kan memang ini ya, jadi kalian itu kan generasi bangsa. Ya. Negara juga wajib kan melindungi yang tadi ya, melindungi rakyatnya gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya undang-undang ini, negara itu menyayangi kalian gitu. Menyayangi kalian dari kerusakan tubuh kalian, dari ketidakpunya uangan kalian gitu ya. Jadi negara juga peduli gitu ya akan rakyatnya gitu. Jadi kenapa kalau misalnya kenapa ya dilarang, kan udah aku ini atau yang kena gitu ya. Tapi kan bisa aja enggak kamu doang, bisa aja nanti misalnya si AT menyebarkan ke si B dan si B juga jadi kayak gitu ya. Jadi kenapa undang-undang itu dibuat, karena memang berbahayanya itu ya. Ibu, mohon maaf, Ibu. Ya, kenapa Rifki? Ini baterai Iki sedikit lagi loh. Dari keluar. Di charger atau Bager kalau sedikit lagi. Takut meledak, Bu. Aduh, yang kayak ngajual. Meledak, Masya Allah. Banget ya. Stop di charger dulu atuh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Rifa Bu, Ya. kan sama Rifa juga pengguna sama pengedar juga. Terus dia tuh curhat gitu, pernah konsumsi tapi langsung muntah-muntah darah. Itu tuh kenapa ya? Siapa itu teh yang menggunakan teh, Rifa?
Temen, Menggunakan apa? Narkoba. iya bilangnya narkoba. Bilangnya narkoba. Ah, itu teh pakainya gimana? Diminum, ditumbuk. Nggak tahu, nggak bilang. Oh, gitu. Gimana tuh teh? Ya, ini Rifa ini aja nanti temennya apa namanya, kali itu udah bahaya ya, maksudnya udah muntah darah, itu harus segera apa namanya mendapatkan tindakan medis. Paling nanti kita membantu Ibu MCR nanti akan membantu ke jejaring PKBI Jawa Barat juga. Nanti apabila temennya Rifa nih gitu, itu masih sakit-sakit gitu, terus udah terbukti kalau beliau menggunakan narkoba gitu. Nah, itu bisa sharing ke kita gitu, nanti insya Allah kita akan segera bantu untuk menindaklanjuti secara medis gitu. Kasihan ya Bu, itu kayak udah Iya, muntah darah udah juga. muntah darah. Berarti kan itu ada organ yang rusak ya. Iya, Kalau betul. muntah darah, kebayang kalian muntah makanan aja itu teh udah Iya. ada sesuatu yang rusak, apalagi darah gitu ya yang dimuntahinnya. Ini siapa yang share? Oke. Oke, ada lagi? Saya mau nanya, Bu, Boleh, Sadam. kenapa sih rokok itu dilegalin, sedangkan narkotika dan psikotropika enggak? Padahal kalau kita lihat, bahayanya tuh hampir sama, bahkan mungkin dampak dari asap rokok itu lebih ngeri, karena bukan cuma penggunanya doang kan yang kena, tapi orang-orang di sekitarnya juga. Tapi kenapa rokok itu dilegalin, sedangkan narkotika dan psikotropika enggak gitu? Oke. Gimana Teh? Menarik Gimana, banget Teh? nih Sadam. Dan kita juga ini ya apa membahas terkait rokok itu sebenarnya agak ini ya Bu, agak politis dan ekonomis juga, karena teman-teman juga harus tahu gitu. Teman-teman juga bisa searching juga di Google, ada aturannya dan sebagainya. Rokok atau tembakau itu merupakan salah satu penyumbang terbesar, pajak terbesar devisa untuk negara. devisa negara gitu. Jadi ya mau gimana pun kita kayak menentang jangan ada rokok atau misalkan logo, udahlah di apa namanya dilarang penggunaannya dan sebagainya gitu. Tapi ya kita nggak bisa menutup fakta gitu bahwa tembakau atau rokok ini salah satu penyumbang pajak terbesar gitu. Jadi ya apa ya sebisa mungkin ya kita seenggaknya menghindari juga lah teman-teman remaja, jangan coba gitu untuk apa namanya mencicipi gitu. Takutnya kecanduan Bu ya, kalau misalkan kecanduan tuh banyak banget yang habis berapa bungkus sehari Iya, gitu. betul. Dan Kalian kalau di sini ada yang merokok nggak? Oh, nggak ada, sepi. Berarti nggak ada kayaknya ya, bala lager. Oke, jadi kalau misalnya tadi kata tetehnya ya, rokok tuh kenapa nggak dilarang? Ya karena itu penyumbang devisa negara ya. Terus juga sebenarnya kan kalau kalian merokok sama-sama rugi ya. Sekarang harga satu bungkus rokok itu berapa sih? beragam, 20.000 ada aja ya 20.000 kita. ke atas. Dikali sebulan udah 600.000 kan gitu ya, padahal 600.000 bisa buat beli sepatu baru kan ya, lumayan bisa Nabung ya, buat Bu ya? bisa buat nabung, bisa buat kalian bikin usaha lagi gitu ya biar tambah kaya gitu kan ya. jadi sebenarnya emang merokok juga sebenarnya merugikan ya untuk diri sendiri dan orang lain, tapi karena pertimbangan dari negara yang memang itu salah satu penyumbang pajak terbesar, jadi ya mau nggak mau tetap dipertahankan itu. Tapi terakhir nih Bu, tapi bukan berarti ini ya MCR mendukung adanya penggunaan Rokok, tembakau, iya, tapi di beberapa penelitian pun tembakau itu nggak cuma untuk rokok, tapi ada juga bisa dijadiin sebagai pestisida alami teman-teman. Jadi tembakau juga bisa digunakan sebagai obat herbal kalau gitu. dosisnya Balik sesuai. lagi ya, kalau jadi sesuai penggunaannya tuh nggak semua hanya semata untuk rokok aja. Oh betul. Jadi pokoknya intinya kalau semuanya tuh kalau dengan dosisnya, dengan aturannya itu akan lebih berguna ya dibandingkan kalau misalnya coba-coba atau kalian so tahu gitu ini kayaknya enak deh segini gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dari Sadam itu pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga nggak kerasa udah jam 11.48 ya. Jadi kita bisa akhiri saja gitu ya hari ini. Oh iya, sebelumnya untuk yang bertanya di chat nanti bisa bertanya juga di Instagramnya MCR gitu ya, pertanyaan yang belum terjawab karena kita waktunya terbatas. Jadi mohon maaf sekali ya untuk yang lain untuk bertanya. Nah, Ibu juga mau mengingatkan nih untuk rangkaian acara sosialisasi kegiatan Trias UKS ini kan masih ada ya untuk besok 1 hari
sekali lagi, besok itu acaranya luring. Luring itu datang ya ke sekolah. Jadi kalian nih jam 7.30 sudah harus ada di sekolah. Memakai seragam putih abu atau PSAS ya. Nanti kumpul di sekolah, ada pemaparan dulu teknis terkait teknis nanti di lapangan. Pokoknya jam 7.30 tuh udah stay lah kalian di sekolah. Terus jangan lupa pakai masker, terus taat prokes ya, bawa masker cadangan kalau perlu, terus bawa tumbler. Kalian tahu tumbler kan tempat minum, terus makanan ringan ya. Jadi apa namanya, kalau bisa sarapan dulu ya, bisi pingsan. Kan udah lama nggak sekolah kan ya, udah lama nggak kena sinar matahari. Jadi kalian harus mempersiapkan diri ya. Oke, terus jangan lupa, oh ya tadi juga kan dari Bupati ada ya untuk apa, pengumpulan karya. Jadi dari acara rangkaian kegiatan ini kalian membuat suatu karya, nanti di-share di IG gitu ya, di tag juga, jangan lupa di tag SMKN 15 Bandung dengan tema nafza. Kalau tadi pagi kan temanya UKS ya, nah sekarang temanya nafza. Mungkin untuk besok itu ada dari bullying dan Kespro ya, seperti itu. Mungkin dari teteh-tetehnya ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, sedikit juga ya tadi menyinggung pertanyaan menarik dari Sadam. Mungkin memang susah ya karena negara kita memang butuh banyak dana gitu. Harapannya teman-teman semua di sini bisa mengembangkan minat dan bakatnya gitu sampai kalian sukses, dan kalianlah yang menyumbang pajak-pajak menggantikan gitu ya. Kalianlah gitu yang menyumbangkan gitu ya Karya-karya terbaiknya. Jadi itu sih ya, pokoknya hindari nafza, tetap hidup sehat dan jangan merasa sendirian. Oke. Terakhir Ibu, paling nanti untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di chat nanti mungkin si pertanyaan-pertanyaan ini ada di save chatnya, nanti akan kita jawab di Instagram MCR ya. Jadi jangan khawatir, nanti pertanyaannya akan segera terjawab. Dan juga yang tadi ikutan apa namanya, kuisis, segera dikirimkan hadiahnya. Terus yang belum dapat hadiah segera ikutan kampanye Jangan apa tadi, lupa bersinar follow, ya, bersinar. sunbright, Narkoba. sunbright like a diamond ya. Ya udah gitu aja dari kita. Terima kasih banyak sudah mau bergabung. Oh ya, sebelumnya foto dulu ya Pak ya. Foto dulu, dibuka dulu kamera kalian ya, ditunjukkan wajah cantik dan gantengnya karena kita akan berfoto. Walaupun di rumah kalian kan udah pada mandi belum nih? Udah ya, jangan Udah dong Bu. ya, sok dibuka kameranya. Yang belum my God. dibuka kameranya mangga dibuka dulu. Ih, cantik-cantik banget ya, ganteng-ganteng sekali ini anak-anak SMK 15 BDG ya. Sudah siapa? Oke. Sok bergaya dulu, gimana gayanya? Gaya bebas aja. Oh, ada 4 sesi cenah, jadi kalian gayanya 4 kali ya, kan kalian nggak tahu masuk kemana ya. Sok 1, sok nu rapihin rambut, rapihin dulu rambutnya sok. Yang cantik itu yang lagi bercanda ya, bercandanya udahan dulu, difoto dulu ya. Oke, 1, siapa? Tuh, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ada 4 ya, berarti baru 1. Oke, siap. Tahan. Aduh, lama aja dah ya. Sampai sore ya. 1, 2, 3. Bentar cenah, kegela. Nah, 1, 2, 3. Cheese. Kacang kucis. Nah, slide 3. Nah, pokoknya kalian pas senyum udah nggak tahu kan masuk slide mananya. Slide 3 siap. Mana iya tes slide 3? Slide 3 tidak ini, buka kameranya bagus. Slide 3. Oh ya, sok 1, 2, 3. Oke.
Ini yang keempat, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan dulu dong. Yang di rumah bisa kasih emoticon-emoticon keren ya. Bisa lope, bisa cinta, yang lain gitu ya. Pokoknya ya, terima kasih atas Mainnya hebat, Bu. partisipasi hari ini. Kita ketemu besok. Ingat jam berapa? Jam 7.30 ya. Pokoknya jangan lupa itu karya-karyanya dikirimkan dan di-tag di Instagram kalian masing-masing ya. Terima kasih banyak untuk teteh-teteh MCR. Ya, sehat-sehat juga untuk semuanya. Saya tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan pada lupa drop Instagramnya ya di komen.